Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada panitia di APTFI yang telah mempersiapkan perkuliahan atau tutorial pada pagi hari ini. Juga perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, termasuk hari Sabtu kemarin ya. Ya. Sabtu sore. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dibicarakan dua pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan homologi modeling. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, ya, jadi pada saat kita melakukan proses atau mempelajari interaksi suatu ligan dengan reseptor, ya. Nah, pada saat kita tidak bisa menemukan protein reseptor atau enzim yang menjadi target dari senyawa kita atau yang sudah dipublish oleh peneliti lain bahwa enzim atau protein yang dimaksud itu menjadi target dalam untuk keperluan suatu terapi. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada peluang kita memodelkan protein yang kita maksud. Nah, pagi hari ini Bu Tasya akan menyampaikan, saya kira cukup detail nanti. Kalau ada yang perlu lebih detail lagi nanti bisa ditanyakan ya. Jadi pagi hari ini akan menjelaskan bagaimana membuat model ya homologi untuk protein-protein yang belum kita punya database-nya baik di PDB atau di sumber data yang lain ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kemudian bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara pada pagi hari ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Bu Tasya untuk menyampaikan materinya. Mangga. Ya, terima kasih banyak Pak Daryono untuk pembukaannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai workshop CADD. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi yang pertama waktu itu saya memberikan pengantar dari CADD. Kemudian pertemuan kedua itu Ibu Francisca yang menyampaikan tentang molecular looking, dan sekarang saya akan menyampaikan mengenai homologi modeling. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan pertama, atau mungkin ada Bapak dan Ibu yang tidak hadir di pertemuan pertama, itu saya menyampaikan bahwa untuk studi komputasi, hal yang penting adalah struktur dari proteinnya. Dan kemudian bagaimana jika kita tidak memiliki struktur protein? Nah, caranya itu ada studi komputasi dengan menggunakan ligand based drug design atau pengembangan obat berbasis ligand, dan juga salah satu metode lainnya itu ada homologi modeling. Nah, di sini kenapa homologi modeling itu menjadi populer di dunia komputasi? Nah, di sini saya menyampaikan jadi ada dua data bank yang biasa digunakan untuk studi komputasi ini atau studi secara virtual. Yang pertama itu adalah protein data bank. Jadi kalau ada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang tidak hadir di sebelum-sebelumnya, protein data bank ini dapat diakses di website RCSB, ini rcsb.org, atau bisa dicari juga di Google, bisa googling rcsb.org. Ini adalah data bank untuk struktur kristal protein yang telah dipublikasikan. Nah, kemudian selain itu ada juga NCBI. NCBI ini data bank untuk urutan, untuk sequence. Di sini dua hal ini sangat penting. Jadi sebenarnya selain NCBI itu ada juga UniProt, tapi saya lebih sering menggunakan NCBI. Itu sebenarnya sama saja, sama-sama data bank. Nah, dari data terbaru, itu di protein data bank ada sekitar 167.327 struktur yang telah dipublikasikan. Ini data paling baru yang saya lihat, baru saya update lagi tadi malam, jadi ini Agustus 2020. Nah, ini menunjukkan bahwa
dengan metode eksperimental yang dilakukan secara X-ray atau spektroskopi NMR, itu dapat menemukan struktur sebanyak 167.000 di sini. Nah, bagaimana dengan data sequence yang ada? Ternyata data sequence yang ada itu sangat jauh bedanya. Jadi bedanya sekitar 1.000 kali lebih banyak. Jadi 217.122.000 urutan yang telah dipublikasikan ini pada bulan Juni 2020. Nah, di sini terlihat sekali ada gap yang sangat besar di sini di antara protein data bank, data dari proteinnya dan juga data dari sequence-nya. Bahkan dari data sequence ini ada juga sequence yang satu sequence memiliki beberapa struktur. Contohnya seperti CDK2. Jadi CDK2 itu satu sequence memiliki sekitar 550 struktur PDB-nya, struktur kristalnya. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak sebenarnya struktur yang sequence yang kita tidak punya strukturnya. Nah, untuk studi interaksi untuk pengembangan obat, data eksperimental itu tidak cukup untuk melakukan studi komputasi, untuk memberikan seluruh informasi struktural yang kita butuhkan. Maka dari itu, untuk mengisi gap ini, itu kita bisa melakukan dua metode. Jadi metode pertama itu adalah ab initio. Ab initio itu memprediksi bagaimana folding protein dengan berdasarkan prinsip kimia dan fisikanya. Kemudian metode kedua yaitu dengan homologi modeling ini. Jadi homologi modeling itu menggunakan struktur eksperimental sebagai template untuk membuat model homologi berdasarkan koordinat atomnya. Nah, berarti dengan model homologi modeling, berarti kita akan membuat suatu struktur protein. Nah, sebelum masuk ke homologi modeling, saya ingin mengingatkan kembali mengenai apa itu struktur protein. Struktur protein itu yang kita kenal itu ada 4 jenis protein struktur. Jadi struktur pertama itu adalah struktur primer. Di struktur primer terlihat sederhana seperti ini. Jadi di sini hanya melibatkan ikatan peptida. Di sini hanya N, C, O, C alfa. Jadi yang terikat dengan rantai sampingnya itu disebut C alfa, kemudian CO dan N. Nah, struktur NCO C alfa ini kita kenal dengan istilah backbone. Backbone atau bisa tulang belakang atau rangka misalnya. Kemudian di sini ada R. R ini adalah rantai samping. Nah, seperti yang kita ketahui protein ada 20 jenis asam amino. Nah, 20 jenis asam amino itu memiliki rantai samping yang berbeda-beda. Baik, kemudian jenis yang kedua itu ada struktur sekunder namanya. Jadi struktur sekunder itu ketika sudah ada beberapa protein, maka akan ada yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara apa? Ikatan hidrogen antara backbone-nya. Jadi O di sini, oksigen di sini dengan N di protein yang lain. Ini contohnya di sini antara atom oksigen dan atom nitrogen yang memiliki H, kemudian di sini ada ikatan hidrogennya. Sehingga dia dapat membentuk suatu bentuk seperti alpha helix. Nah, kemudian struktur lainnya itu ada struktur tersier. Jadi struktur tersier ini kalau tadi itu interaksi backbone, nah kalau struktur tersier itu sudah melibatkan interaksi dari rantai sampingnya. Jadi interaksi antara si R ini dengan R lainnya dan lain-lain sehingga dia membentuk suatu bentuk struktur kristal yang komplit. Nah, kemudian ada juga struktur kuartener. Struktur kuartener itu ketika tidak hanya satu protein, tapi ada banyak protein. Ya, itu mengenai struktur protein. Nah, kemudian kita akan masuk ke homologi modelingnya. Homologi modeling itu sebuah pendekatan komputasi untuk menghasilkan struktur 3 dimensi dari protein target. Jadi dengan menggunakan data eksperimental tentang protein yang sama. Jadi protein yang sama itu datanya harus ada. Itu adalah inti dari homologi modeling. Nah, di homologi ini hanya ada 2 kemungkinan. Dia homolog atau tidak, dia mirip atau tidak. Nah, dengan menentukan homologi ini, kita juga dapat menentukan atau merekonstruksi evolusi yang terjadi untuk menelusuri asal-usul atau
nenek moyangnya. Jadi menelusuri asal-usul urutan atau sequence yang dipertahankan atau biasanya disebut dengan istilah lestari. Nah, di homologi modeling ini ada yang paling penting yaitu adalah template. Jadi jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tidak punya template, maka tidak mungkin menggunakan homologi modeling. Nah, template ini bagaimana pemilihannya? Pemilihan dari template itu berdasarkan dua faktor. Faktor pertama itu adalah identitas dari urutan. Identitas dari urutan itu seperti apa? Jadi kemiripannya seberapa banyak dengan si template. Jadi kita punya urutan, punya sequence yang ingin kita modelkan, kemudian berapa kemiripannya dengan si template itu. Nah, biasanya yang dipakai untuk penelitian, untuk homologi modeling itu adalah yang kemiripannya di atas 30%. Jadi kalau misalnya kemiripannya di bawah 30%, sebaiknya jangan melakukan homologi modeling, karena nanti errornya akan sangat banyak sekali. Nah, untuk mendapatkan persentase identitas ini, kita bisa melakukannya dengan alignment. Nanti saya akan menjelaskan apa itu alignment, dengan apa menggunakannya. Kemudian faktor yang kedua, itu adalah kualitas. Dan ini sangat penting. Kualitas dari template itu seperti apa? Jadi dilihat dari resolusinya, R faktornya, ada mutasi atau tidak. Bagaimana melihatnya itu dari si protein data bank tadi, dari RCSB. Nah, pertimbangan lainnya dari kualitas ini, jika si template itu memiliki ligan di dalamnya. Jadi diutamakan untuk yang memiliki ligan karena kita bisa mengadaptasi binding site dari si protein, tempat ikatan dari protein untuk nanti di model yang kita buat. Nah, saya sampaikan kembali bagian untuk homologi modeling. Jadi ini adalah urutannya yang tidak bisa diacak-acak. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi struktur template. Identifikasi struktur template, kemudian template-nya sudah ditemukan, kemudian alignment dari si urutan dengan si template. Nah, setelah nanti alignment atau seperti ditempel, disamakan, kemudian kita jahit atau biasa disebut metodenya itu adalah threading. Threading si urutan itu ke dalam si cetakannya, si template. Kemudian setelah didapatkan modelnya, kemudian kita akan memperbaiki dan juga membangun loop-nya, membangun modelnya menjadi lebih baik. Nah, setelah kita model building dan loop building, itu akan dievaluasi apakah model tersebut sudah baik atau belum. Kalau modelnya sudah baik, berarti itu bisa langsung kita gunakan untuk studi interaksi. Kalau belum bagaimana, maka akan kembali lagi ke tahap-tahap sebelumnya. Bisa jadi kembali ke sini, atau bisa jadi kembali dari identifikasi template. Mungkin ada yang salah dari identifikasi template. Saya akan membahas satu persatu, tapi untuk yang tahap pertama, ini akan saya tekankan sekali, karena bagian sequence alignment atau alignment urutan itu proses yang paling penting dari homologi modeling, karena menentukan bagaimana kualitas dari model yang kita buat. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari dasar-dasar dari alignment. Jadi di sini sebagai contoh ya, untuk sequence alignment, jadi pada homologi itu diasumsikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama, itu asumsinya. Di sini sebagai contoh ada gen globin yang mengalami duplikasi gen menjadi gen rantai alfa dan gen rantai beta. Nah, kemudian masing-masing dari rantai ini dimiliki oleh individu yang berbeda, oleh spesies yang berbeda. Misalnya di sini ada manusia, ada tikus, dan ada katak. Begitu pula dengan rantai beta. Ada tikus, manusia, dan katak. Kemudian kita mengenal ada istilah ortolog dan paralog. Apa itu ortolog dan paralog? Kalau ortolog itu adalah gen yang sama atau rantai gen yang sama walaupun spesiesnya berbeda. Contohnya di sini. Jadi katak alfa manusia dengan rantai alfa, tikus dengan rantai alfa, ini adalah ortolog. Kemudian bagaimana dengan paralog? Paralog itu gen yang berbeda atau rantai gen yang berbeda, tetapi spesiesnya kebanyakan itu sama. Kenapa saya katakan kebanyakan sama? Karena ada beberapa kasus di mana spesies yang berbeda juga merupakan paralog. Jadi contohnya seperti hemoglobin pada manusia itu merupakan paralog dengan mioglobin dari simpanse. Nah, seperti itu.
Nah, ini semua disebutnya adalah homolog. Alignment urutan itu merupakan identifikasi dari adanya insersi dan juga delesi dari dua urutan yang berasal dari nenek moyang yang sama. Apa itu insersi? Insersi berarti pemasukan atau penambahan. Kemudian delesi adalah penghilangan atau penghapusan. Nah, di sini contohnya, ini adalah nenek moyangnya. Jadi ancestornya memiliki urutan seperti ini. Kemudian setelah menurun, ada turunannya, turunan 1 dan 2, urutan asal aminonya menjadi urutan basanya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ini kemudian bisa kita align. Di alignment hasilnya seperti ini untuk disamakan. Jadi T ke sini A, kemudian C, G, G seperti ini. Kemudian kita ingin mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini terlihat di sini ada A dan di sini ada gap. Gap itu berarti kosong. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita lihat di nenek moyangnya. Di sini T, A, C. Nah, berarti di sini tidak ada A. Sedangkan yang di turunan pertama itu ada A. Makanya yang pertama ini adalah insersi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini sama, sama, sama. Kemudian ada T dan G di sini. Nah, T dan G ini kita lihat lagi di nenek moyangnya. Nenek moyangnya urutannya apa? Jadi urutannya T, T, T. Ternyata bukan G tengahnya. Nah, berarti yang ada G-nya ini adalah suatu mutasi di sini. Jadi ternyata turunan kedua itu mengalami mutasi. Nah, kemudian setelah ini sama, 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 kemudian di sini ada C dan gap. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita lihat lagi nenek moyangnya. Di sini ada C dan C. Berarti harusnya itu double C, seperti turunan pertama. Berarti turunan kedua ini mengalami delesi pada salah satu C-nya. Nah, itu analisis yang bisa kita lakukan. Kemudian, alignment ini dibagi menjadi dua berdasarkan kompleksitasnya. Jadi ada yang disebut dengan pairwise alignment, ada juga multiple alignment. Apa itu pairwise dan multiple? Jadi seperti namanya, pairwise berarti itu 1 lawan 1. Berarti dia mengalign dua urutan dalam satu waktu. Jadi hanya dua urutan yang kita gunakan, A dan B. Jadi dari pairwise itu kita bisa mengkalkulasi poinnya. Jadi kita bisa menghitung berapa yang mirip, berapa yang tidak mirip, dan berapa yang gaps. Dan bisa kita konversi menjadi sesuatu yang bisa dihitung. Jadi nanti hasil outputnya itu dalam bentuk angka. Sedangkan bagaimana dengan multiple? Multiple berarti dia banyak. Ya, dia mengalign lebih dari dua urutan dalam satu waktu. Jadi tidak hanya A dan B, bisa jadi A, B, C, D, E, atau mungkin ada 100 urutan di sana. Itu untuk multiple ini, kita tidak bisa mendapatkan suatu angka yang, jadi multiple itu hanya berdasarkan perkiraan. Jadi kita memprediksi di manakah area konservatifnya. Nah, bagaimana maksudnya dari pairwise dan multiple ini? Saya jelaskan satu persatu. Untuk pairwise alignment, jadi pairwise alignment di sini contohnya saya punya ada 2 kalimat. This is an example dan that is another example. Itu simple ya. Jadi di sini kelihatan di mana yang sama. T, H ini sama, kemudian I dan S sama, A dan N sama, kemudian example sama. Nah, ini yang kita sebut dengan match. TH, IS, AN, example itu adalah match. Kemudian di sini ada IS, AT ini berbeda. Ini yang kita sebut sebagai mismatch atau berbeda. Nah, kemudian di sini ada other, di sini tidak ada other. Di sini ada other yang hilang. Nah, kemungkinan ini adalah gap. Gap ini kita tidak bisa menentukan dia insersi atau delesi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tahu dulu bagaimana urutan dari nenek moyangnya sebelum kita bisa menentukan itu terjadi insersi atau terjadi delesi. Jadi harus ditentukan, harus dilihat dulu dari yang utamanya, yang pertama. Nah, untuk pairwise ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Jadi ada 4 metode. Yang pertama itu metode manual, seperti tadi yang saya sampaikan contohnya, this is an example, that is another example.
kelihatannya mudah karena ini hanya sedikit. Dan biasanya untuk protein urutannya itu sekitar 200 atau 300-an gitu. Jadi rasanya itu tidak mungkin kalau kita harus manual ya semuanya. Apalagi kalau misalnya urutannya sampai 600 sekian. Wah, mungkin sampai 3 tahun lagi baru selesai alignment-nya gitu. Jadi dia berdasarkan kemampuan dari si peneliti. Sifatnya itu subjektif, jadi tidak ada algoritmanya. Tidak menghasilkan suatu nilai. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Kemudian ada ya ini ada metode dot matrix namanya. Apa itu dot matrix? Jadi dot matrix itu dengan menggunakan suatu tabel atau grid biasanya disebutnya. Kemudian di urutan pertama kita buat di sini ada T, G, C, A, T, C dan seterusnya. Kemudian urutan kedua kita tulis di bagian sini, di bagian kolomnya A, G, C, A, T dan seterusnya. Nah, kemudian kita berikan titik pada yang sama urutannya. Misalnya di sini A dengan A sama, oh di sini titik. Ada lagi nggak yang sama? Nggak ada, berarti kosong. Kemudian G, di sini ada G, di sini ada G, di sini ada G, diberikan titik. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kemudian kita akan menarik garis dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah. Garisnya tidak perlu lurus, jadi tergantung dari ada atau tidaknya titiknya. Jadi dari sini dia bisa ke sini sebenarnya, dia bisa juga ke sini, ke sini. Nah, hal ini yang menyebabkan metode dot matrix itu tidak dapat menentukan alignment mana yang terbaik sebenarnya. Karena banyak sekali jalurnya, jalur yang memungkinkan itu banyak sekali. Contohnya seperti ini, ada 2 jalur yang memungkinkan. Dua-duanya bisa, dan kita tidak bisa menentukan mana sebenarnya yang terbaik karena hasilnya itu tidak dalam skor. Jadi hasilnya hanya dalam bentuk urutan alignment. Kemudian metode berikutnya itu ada distance matrix. Jadi seperti namanya itu adalah matriks jarak. Jadi kita melihat jarak, contohnya di sini kita mau membandingkan protein P dengan protein Q. Di sini protein P punya 5 asam amino, protein Q punya 4 asam amino. Jadi katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5, protein Q A, B, C, D. Nah, kemudian kita ukur jaraknya. Misalnya dari 1, 2, ini dikatakan A. 1, 4, itu C. Nah, kalau dilihat ini bentuknya sama ya. Jadi asam aminonya sama, posisinya sama. Tapi di sini ada yang berbeda. Ada asam amino 3 di sini. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya dengan yang berbeda. Nah, setelah diberikan perhitungannya di sini sebagai contoh A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, kemudian di sini kita buat matriksnya. Matriksnya jadi kita buat urutannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ditulis yang sama di sini. Kemudian kita lihat jaraknya. Asam amino 1 dengan asam amino 1 itu adalah yang asam amino yang sama. Berarti otomatis jaraknya adalah 0. Kemudian asam amino 1 dengan asam amino 2. Asam amino 2, 1, dan 2. Di sini ada jarak besar A. A besar di sini. A kapital. Kemudian 1 ke 3, 1 ke 3, oh ini B. B, dan seterusnya. Begitu cara mengisinya sampai nanti di 5 dan 5. Jadi 5 dan 5, asam amino yang sama, berarti skornya adalah 0. Nah, kita lakukan juga hal yang sama untuk yang protein Q. Jadi karena di sini posisinya sama dengan protein P, berarti jarak A dan B itu sama dengan jarak 1 dan 2. Berarti namanya sama A. A, F, C, D, G, dan seterusnya. Kemudian kita buat matriks yang sama dengan A, B, C, D. A, B, C, D diberikan skor, A dan A itu sama berarti 0. A dan B jaraknya A. Diberikan A. Nah, kita sudah dapat distance matrix dari P dan Q. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemudian kita membuat skor matching-nya. Berapa banyak sih yang mirip, yang sama? Jadi di sini dibuat A, B, C, D, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Atau sebaliknya juga tidak masalah, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Nah, kemudian dilihat 1 dan A. 1 kita lihat 0, A, B, C, D. Itu adalah yang 1. Kalau yang A, 0, A, C, D.
Nah, di sini bisa terlihat berapa banyak yang sama. Ada 0, ada A, ada C, ada D. Dan urutannya juga sama, 0, A, C, D. Berarti ada 4. Di sini kita tuliskan 4. Kemudian bagaimana dengan 1 dan B? 1 dan B nih. Oh, 0, A, B, C, D. Kemudian yang B, A, 0, F, G. Nah, di sini ada 2 yang sama. Ada 0 dan A dan 0. Tetapi urutannya berbeda. Jadi dia harus memilih mau yang disamakan dengan si 0 atau disamakan dengan si A. Dia tidak bisa ditukar. Jadi yang miripnya itu adalah 1 yang samanya. Nah, cara yang sama itu diterapkan untuk mengisi semua kolom ini. Kemudian didapatkan seperti ini, ada 4 di sini, 1A, 4 di 2B, kemudian 4 lagi di 4C, dan 4 lagi di 5D. Nah, kemudian kita buat alignment-nya. 1A, 2B, 4C, 5D. Bagaimana dengan 3? 3 di sini tidak ada yang sama di sini. Tidak ada yang skor 4. Maka untuk yang 3, ketika dituliskan 3 di sini, di antara 2 dan 4, maka di key ini adalah gap. Ketika kita tuliskan 3. Nah, itulah alignment berdasarkan distance matrix. Kemudian metode yang terakhir itu adalah kombinasi dari beberapa metode. Kemudian bagaimana dengan multiple alignment? Tadi kan ini tentang pairwise alignment. Jadi kita hanya membandingkan antara 2. Nah, ketika menggunakan multiple alignment, ini salah satu contohnya, hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya membandingkan 6 sekuens sekaligus. Jadi terlihat di manakah dia yang sama, yang disebut area konservatif. Nah, di sini terlihat ada tandanya. Yang bintang-bintang ini adalah area konservatif. Jadi manakah yang areanya sama dengan struktur yang lain, mana yang hanya satu yang sama, yang lain tidak ada gitu. Berarti di sini ada sesuatu di sini. Nah, itu bisa kita lihat. Tapi dari multiple alignment ini akan sulit untuk menghasilkan suatu angka. Nah, tadi sudah tentang pairwise dan juga tentang multiple. Kemudian kita masuk ke tipe alignment secara umum. Jadi tipe alignment secara umum itu ada global alignment, ada local alignment. Jadi sesuai dengan namanya, yang satu global berarti seluruhan, yang satu adalah lokal berarti hanya sebagian. Jadi kalau global, itu misalnya saya punya urutan 1 sampai 10, 1 sampai 10 juga untuk urutan B, itu akan dipaksakan untuk hasilnya itu sama. Jadi nanti akan ada gap, akan ada mismatch, dan lain-lain. Sedangkan kalau local alignment, itu hanya di bagian yang sama saja. Jadi misalnya hanya urutan 3 sampai 5 yang sama, ya sudah 3 sampai 5 hasilnya. Gitu. Kemudian saat kita mengalignment, kemungkinan kita menghasilkan kemungkinan alignment itu sangat banyak sekali. Contohnya 2 urutan DNA yang memiliki misalnya 200 urutan masing-masing, 200 sequence masing-masing, itu saja menghasilkan alignment sebanyak 10 pangkat 153. Banyak sekali. Tidak mungkin kita mengerjakan secara manual, itu bisa sampai ke anak cucu nanti belum selesai. Nah, jadi kita membutuhkan bantuan komputer. Itu yang dinamakan dynamic programming. Bagaimana dynamic programming? Dynamic programming ini, jadi suatu masalah yang besar, itu dibagi-bagi menjadi masalah-masalah kecil, kemudian diselesaikan satu persatu di masalah kecil tersebut. Penyelesaian dari masalah kecil tersebut itu akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang besar. Nah, itu adalah dynamic programming. Contoh dari dynamic programming itu apa? Nah, ada Needleman-Wunsch, itu yang global alignment, ada juga Smith-Waterman algorithm, itu untuk local alignment. Untuk jelasnya, biar tidak mengambang, sini saya berikan contoh. Contohnya untuk global alignment, di sini ada urutan. Jadi di sini ada 10 urutan, kemudian ini dipaksakan pokoknya semuanya harus masuk di alignment-nya. Jadi nanti ada mismatch di sini, atau nanti mungkin akan ada dan lain-lain di sini. Sedangkan kalau yang pairwise local alignment, itu yang digunakan oleh Smith-Waterman algorithm, itu hanya bagian yang sama saja. Hanya di sini yang sama, ERT. Ya sudah, hasilnya ERT saja. Nah,
bagaimana perbedaan perhitungan dari Needleman-Wunsch dan juga Smith-Waterman. Jadi di sini perbedaannya itu penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kebanyakan software atau mungkin keseluruhan dari software-software alignment itu menggunakan antara Needleman-Wunsch atau Smith-Waterman algorithm. Nah, Needleman-Wunsch ini mirip dengan yang dot matrix tadi, jadi kita membuat grid. Jadi di sini dibuat urutannya GCAT GCU, di sini ada GATT-ACA, jadi urutan 1 dan urutan 2, atau misalnya kita katakan yang di sini adalah I, yang ini adalah J misalnya. Seperti itu. Kemudian setelah kita membuat gridnya, yang kita lakukan adalah menentukan skornya. Jadi kita tentukan skornya untuk yang match itu 1, mismatch itu -1, dan gap itu -1. Itu adalah default dari Needleman-Wunsch. Jadi jika ada yang persis sama, itu adalah 1, untuk yang berbeda -1, untuk gap yang ada itu -1. Nah, kemudian kita mulai dengan mengisi tabel. Mengisi tabelnya ini terlihat rumit ya, sebenarnya ini tidak serumit itu. Jadi di sini ada rumus utamanya. Jadi isinya itu adalah maksimum dari antara ketiga perhitungan ini. Jadi hanya menggunakan nilai maksimumnya saja. Contohnya di sini, misalnya kita akan mengisi di kita mengisi di sini misalnya. Kita ingin mengisi kolom ini. Jadi rumus pertama adalah F I-1, berarti ke I-1 ke sini ya. Kemudian J-1, berarti ke sini. Oke, berarti di sini adalah skornya 0 di sini. Kemudian ditambahkan dengan SIJ. SIJ ini adalah nilainya tadi, scoringnya. Scoringnya karena dia G dengan G sama, berarti match itu adalah 1. Jadi tadi 0 ditambah 1, hasilnya 1. Kemudian di kedua itu ada F I-J, jadi dari sini, kemudian dari sini, oke. Kemudian I-1, berarti masuk ke sini, I-1. Berarti nilainya adalah -1, karena J-nya sama. Berarti di sini -1. Kemudian ditambahkan dengan gap-nya. Gap-nya tadi adalah -1. -1 ditambah -1 sama dengan -2. Kemudian yang berikutnya, F, I, J-1. Jadi I-nya tetap di sini, kemudian J-1, berarti gerak ke sini. Nilainya -1. -1 dikurangi 1, tadi gap-nya adalah -2. Berarti nilai mana yang tertinggi? 1. Nah, 1 ini yang akan dituliskan di kolom ini. Nah, akan menjadi 1. Cara yang sama digunakan untuk mengisi kolom-kolom lainnya. Kemudian sudah terisi kolomnya semua, apa yang kita lakukan? Kemudian kita akan menarik garis. Jadi tracing back, bedanya dengan dot matrix. Kalau dot matrix kan dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kalau ini kebalik, dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas. Jadi di sini pojok kanan bawah, paling bawah itu adalah 0. Kemudian kemana kita akan pergi dari 0? Dari 0 itu kita menentukan di antara 3 ini, jadi sudut berikutnya. Di antara 0, 1, dan -1. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah 1. Jadi yang paling tingginya adalah 1. Kemudian dari 1 ini, kemana lagi kita pergi? Nah, kemudian dibentuk lagi di sini. Sudut berikutnya. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah 1. Ya, dan seterusnya. Itu sampai nanti akan membentuk garis sampai ke pojok atas. Jadi contohnya di sini ada 2 yang bisa dihasilkan, ada garis merah, ada juga garis biru. Di sini mungkin bisa menghasilkan garis biru. Nah, kita nggak tahu yang mana yang sebaiknya digunakan. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat dari UC, ini kan UC, lihat yang merah. Kemudian masuk ke sini ada C dan C, ini C dan C. Kemudian berikutnya itu G dan A. Di sini G dan A. Kemudian di sini ada gerakan vertikal ke atas.
Ketika terjadi vertikal seperti ini, maka di baris yang pertama itu akan terjadi gap. Jadi UCG, kemudian gap. Sedangkan yang ini tetap ada, yaitu T. Nah, kemudian terus ke sini, dan di sini ada garis horizontal. Garis horizontal berarti gap-nya itu ada di urutan kedua. Jadi di sini ada gap di G strip A. Di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba juga di garis biru. Garis biru juga kita berikan perlakuan yang sama, menghasilkan seperti ini. Nah, dari sini itu dihitung skornya. Jadi skornya adalah jumlah match ditambah jumlah mismatch ditambah dengan gap-nya. Jumlah match-nya berapa? Di sini ada G sama 1, 2, 3, dan 4. Berarti match-nya ada 4. Kemudian mismatch-nya ada berapa? Mismatch-nya ada, di sini ada G dan A, U dan A di sini. Mismatch-nya ada 2. Tadi kan skor mismatch itu minus 1, berarti dikali 2 jadi minus 2. Kemudian gap-nya ada 1, ada 2. Ada 2 gap. 2 dikali minus 1, tadi kan skornya minus 1. Jadi minus 2. Jadi 4 dikurangi 2, dikurangi 2, hasilnya adalah 0. Kemudian dihitung dengan cara yang sama untuk yang biru. Yang biru ternyata menghasilkan skor minus 1. Nah, kita pilih skor yang tertinggi, berarti alignment yang terbaik adalah yang atas. Nah, itu prinsip dari Needleman-Wunsch. Kemudian apa bedanya dengan Smith-Waterman? Smith-Waterman mirip-mirip, jadi kita mengisi juga seperti itu, tapi rumusnya berbeda. Jadi rumusnya di sini ditambahkan ada 1, 0 di sini. Jadi nilainya itu tidak akan negatif. Jadi karena maksimumnya pasti kalau misalnya area negatif, maksimum tetap akan di 0. Jadi sama, kita mulai, tapi di sini kalau tadi 0, min 1, min 2, ini 0 semua. Kemudian kita isi dengan cara yang sama seperti tadi, tapi bedanya di sini kita pilih startnya dari yang nilai paling tinggi. Jadi bukan dari pojok kanan bawah, tapi dari paling tinggi. Hanya dia hanya akan menjadi potongan. Oke, untuk software untuk alignment ini ada banyak sekali sebenarnya, tidak hanya yang saya tuliskan di slide saya, tapi di sini saya hanya merangkum saja apa yang paling sering digunakan. Jadi itu ada BLAS, ada Cluster Omega. Cluster Omega ini dulunya Cluster W2 kalau tidak salah, tapi sudah diganti jadi Cluster Omega. Kemudian ada Kompas, ada Espresso, ada Vasta, Muscle, ada TKV, dan lain-lain. Itu untuk alignment berdasarkan urutan. Kalau alignment berdasarkan struktur bisa nggak? Kalau misalnya kita punya 2 struktur kristal, kita pengen bandingkan dia sama atau nggak bisa. Itu lewat Discovery Studio, bisa PyMol, bisa Swiss PDB Viewer, bisa Chimera, bisa Schrödinger, banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, di sini yang saya sering gunakan untuk homologi modeling, itu ada BLAS di sini, kemudian Cluster Omega. Itu yang sering saya gunakan untuk alignment-nya. Untuk BLAS. BLAS itu singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool. Jadi dari namanya kita sudah tahu dia tipenya apa. Dia tipenya adalah local alignment. Local alignment berarti dia menggunakan algoritma seperti Smith-Waterman tadi. Jadi sebelum BLAS itu ada sebelumnya dikenal FASTA. Jadi ada program juga namanya FASTA dikembangkan di tahun 85. Nah, FASTA ini format dari FASTA itu dipakai oleh software atau program-program alignment saat ini. Jadi formatnya seperti apa? Seperti ini yang terlihat di slide di layar. Jadi di sini ada tanda lebih besar, kemudian ada nomor accession-nya, accession number. Accession number itu apa? Itu nomor registrasinya. Kalau ini urutannya, nomor registrasi adalah NP 001265 dan sekian-sekian. Kemudian ada nama dari proteinnya. Nama proteinnya di sini dan ada spesiesnya. Jadi sebenarnya formatnya tidak harus selalu seperti ini, tapi jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mendownload struktur FASTA dari suatu protein, urutan FASTA-nya, ini akan formatnya seperti ini. Tapi jika ingin dibuat sendiri, silahkan tinggal lebih besar, bisa saja di sini tuliskan saja protein 1, seperti itu. Protein 2, itu bebas. Kemudian di bawahnya, itu adalah urutan proteinnya. Masukkan seperti ini. Ini adalah format FASTA. Nah, bagaimana dimasukkan ke BLAS itu? Jadi BLAS ini ada di ncbi.nlm.nih.gov. Jadi ini adalah National Center for
Biotechnology Information dari US. Di sini kita bisa mengakses banyak hal, tidak hanya urutan, tapi juga seperti publikasi-publikasi di PubMed ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah mengakses PubMed, di sini ada PubMed atau bisa juga PubChem. PubChem itu untuk struktur kimia. Jadi di sini tinggal diklik mau database apa yang dipilih. Jadi ada banyak sekali pilihannya. Kemudian diisikan nama dari protein yang ingin kita cari di sini. Contohnya seperti apa? Seperti ini misalnya. Misalnya saya ingin mencari suatu protein. Ya, saya ingin mencari suatu protein, kemudian saya masukkan di sini namanya. Misalnya saya ingin mencari adenosin A2B reseptor. Jadi reseptor ini diketahui memiliki fungsi yang sangat banyak dalam tubuh, memiliki peran yang cukup penting. Tetapi karena sulitnya mengkristalisasi struktur ini, karena dia tidak stabil, jadi tidak ada struktur kristal yang dipublikasi di RCSP, di Protein Data Bank. Nah, di sini ketika dicari, ini hasilnya ada banyak sekali. Di sini ada 812 urutan. Mana yang dipilih dari urutan-urutan ini? Nah, untuk melihatnya, ini biasanya saya menggunakan yang komplit. Komplit itu bagaimana melihatnya? Komplit itu biasanya dituliskan seperti ini, atau untuk urutan nukleotida biasanya ada tulisannya di sini komplit. Tapi untuk urutan protein jarang dituliskan komplit, jadi seperti ini saja. Membedakan dengan parsial seperti apa? Kalau parsial ada tulisannya di sini, parsial. Dia akan mendefine parsial. Kemudian bisa juga kita lihat dari jumlah asam aminonya. Di sini jumlah asam aminonya 332, sedangkan yang parsial itu ada 49. Di sini kita bisa lihat nomor accession-nya, nomor accession number, nomor GI-nya. Kemudian di sini ada juga banyak pilihan. Kita bisa klik di sini, klik di proteinnya jika ingin informasi lebih lanjut. Nah, jika diklik akan mengeluarkan hasil seperti ini. Jadi tadi ini adalah accession number-nya, kemudian versinya ini adalah .1, apa maksudnya versi. Nanti ketika dia direvisi, ini akan menjadi .2, .3, dan seterusnya. Jadi ini adalah versi pertama. Kemudian di sini ada organismenya apa, kemudian referensinya, penulisnya siapa, dan kemudian ada kode PubMed-nya yang bisa diakses jika Bapak dan Ibu ingin melihat penelitian mengenai si urutan ini. Kemudian di sini ada opsi FASTA di sini. Nah, ketika diklik FASTA ini bisa didapatkan format FASTA dari si proteinnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal langsung save atau copy paste, pindahkan ke Notepad, bisa langsung simpan. Atau bisa juga cara cepatnya yaitu klik di sini, ada tulisan send to. Ketika diklik send to ini akan keluar opsi kita mau mendownload format apa. Jadi kita akan mendownload format apa di sini. Bisa kita pilih FASTA. Ya, kemudian bagaimana ketika kita mau BLAST? Ya, punten panitia boleh minta tolong untuk coretan yang ada di layar bisa tolong dihapus ya. Takutnya nanti mengganggu melihat slide-nya. Oke. Nah, kemudian sini saya lanjutkan lagi. Di sini ada opsi run BLAST. Jadi kita bisa langsung pencet ini untuk run BLAST-nya bagaimana. Dan tidak perlu memasukkan manual urutan FASTA-nya. Tapi itu kalau mau memasukkan manual juga itu sebuah opsi juga. Jadi ketika diklik Run BLAST itu, dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi karena kita klik Run BLAST dari situ, maka ada otomatis di sini ada nomor ACSI-nya. Di sini masuk. Kemudian ini bisa juga kita tuliskan urutan FASTA-nya, bisa copy paste aja langsung masuk di sini. Kemudian di database-nya ini diklik di PDB, di Protein Data Bank. Jadi yang default-nya bukan yang PDB, tapi non-redundant protein. Jadi silakan dipilih ke PDB dengan harapan nanti hasil dari alignment itu dapat berupa urutan yang sudah ada kristalnya. Jadi diklik di sini, kemudian langsung kita blast. Hasil blastnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Hasil blastnya, jadi di sini ada data-data yang tadi. Kemudian di sini ada hasil dari struktur apa yang mirip dengan urutan yang kita masukkan, dengan yang mau kita modelkan itu. Jadi di
ini ternyata dia mirip dengan adenosis. Ini kita bisa melihat ada 3 nilai di sini yang berperan. Ada query cover, ada evaluate, ada percentage of percent identification, ada persen identifikasinya, identitasnya. Nah, apa itu query cover? Query cover itu bagaimana si query, jadi yang ingin kita modelkan urutannya itu disebut sebagai query di sini. Bagaimana si query ini urutannya itu tercover oleh si targetnya. Targetnya apa? Itu yang di sini. Bagaimana si urutan-urutan ini bisa mengcover si targetnya. Di sini ternyata si urutan bisa mengcover 92% dari si urutan query kita. Kemudian evaluate. Evaluate itu apa? Itu singkatan dari expected value. Expected value itu berapa kali kemungkinan kita bisa menemukan yang match di sana. Jadi kalau misalnya nilainya mendekati 0, berarti dia semakin signifikan match-nya. Nah, kemudian ada persen identitasnya di sini. Persen identitas itu berapa jumlah asam amino yang mirip. Jadi dibandingkan asam aminonya berapa banyak yang sama, ini di sini kelihatan ada 60,63%. Nah, seperti itu. Kemudian ada kode PDB-nya di sini. Bagi saya pribadi, saya biasanya mengurutkan berdasarkan persen identitasnya, karena itu menunjukkan seberapa mirip asam aminonya. Jadi di sini bisa diklik persen identitasnya sehingga dia akan mengurutkan secara otomatis, bisa mengurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah atau paling rendah ke paling tinggi. Kemudian setelah diurutkan, kita bisa pilih yang mana yang kita mau klik. Misalnya untuk saya biasanya klik itu ada 5 yang saya pilih biasanya. Jadi minimal 3, jadi jangan menggunakan 1 karena itu tidak representatif. Gunakan minimal 3, maksimalnya terserah berapa, tapi pertimbangan semakin banyak yang kita gunakan sebagai template, itu akan semakin sulit untuk menemukan bentuk yang mirip. Jadi hasil perhitungannya sangat lama. Jadi di sini saya biasanya gunakan 5, tinggal diklik 5, jadi tidak usah di-download masing-masing. Di sini ada opsi download. Ketika kita klik, ini akan hidup opsi download, dan kita bisa pilih mau download dalam bentuk apa. Ini saya sarankan untuk menggunakan yang paling atas, FASTA Complete Sequence. Jadi kelima urutan ini akan terdownload dalam satu file FASTA. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita sudah dapat nih kandidatnya ada 5. Kemudian kita lakukan multiple sequence alignment. Jadi kita bandingkan si urutan kita dengan kelima urutan tadi untuk menemukan area konservatifnya, untuk menemukan area yang sama. Nah, yang perlu diingat, tadi yang kita download dari si Blast, itu hanya si 5 urutan template saja, belum termasuk dengan urutan yang ingin kita modelkan. Jadi jangan lupa untuk menambahkan. Jadi setelah ditambahkan, itu ada urutan dari protein yang ingin kita modelkan, kemudian diikuti dengan urutan template-templatenya di bawahnya. Setelah kita masukkan ke sini, ini bisa copy paste saja. Kemudian jika scroll ke bawah, ini ada output format. Output format ini macam-macam, itu bisa dicoba-coba yang mana yang enak. Kalau saya biasanya lebih suka di ClustalW character count, karena hasilnya jelas. Jadi ini bagus untuk publikasi, jika ingin publikasi yang berwarna. Kemudian di-submit, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Warna-warni, seperti contoh tadi di alignment. Nah, ini opsi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan alignment yang berwarna. Kalau misalnya mau yang hitam putih, karena biasanya publikasi itu akan charge lebih, jadi akan meminta charge lebih untuk yang berwarna. Jadi kalau mau hitam putih, itu ada juga namanya black box atau apa ya? Box set. Kalau misalnya box set nama websitenya. Jadi box set itu bisa menghasilkan, jadi si warna-warna ini akan menjadi grayscale. Jadi dia akan terlihat lebih ke hitam abu-abu putih, jadi tidak akan kena charge lebih untuk publikasi. Tapi ini lebih mudah untuk dilihat sebenarnya. Kemudian dari sini kita juga bisa untuk melihat pohon filogenetiknya. Seperti apa pohon filogenetik? Jadi dia mencari mana yang paling mirip. Nah, dari sini, ini urutan kita yang ingin kita modelkan. Yang paling mirip itu yang mana? Nah, yang paling mirip adalah yang kedua ini. Kenapa? Karena dia masih di satu cabang. Di sini. Ini yang paling mirip. Yang paling tidak mirip yang mana? Yang ini. 4 EIY dan 6P S7. Ini yang paling tidak mirip.
Kemudian kita juga bisa membuka file tersebut dalam bentuk FASTA. Jadi kalau dalam bentuk FASTA hasil alignment itu ada gap-nya di sini. Itu bedanya. Tidak seperti FASTA hasil local alignment yang tidak ada gap-nya, di sini ada gap. Oke, ini kita download sebagai alignment file. Di sini tinggal klik download. Kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke, kita sudah selesai mengidentifikasi template, kita sudah mengalign urutan kita ke template, kemudian kita akan threading. Kita akan menjahit si urutan itu ke template-nya. Software yang bisa digunakan itu ada banyak, lagi-lagi ada banyak sekali. Di sini saya hanya memasukkan beberapa yang paling sering digunakan. Dan dari web server dan program ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya tentu saja akan memilih yang gratis. Jadi di sini program Modeler ini adalah program yang gratis untuk akademisi. Jadi silakan Bapak dan Ibu jika ingin mencoba, itu bisa langsung masuk ke website-nya di sini, salilab.org, kemudian bisa mendownload si Modeler. Nanti akan diminta untuk registrasi, untuk memperoleh license key, jadi tinggal dimasukkan di kolom yang ada. Jadi di sini ada Modeler, ada Rosetta, ada iTester yang paling sering digunakan, juga ada Swiss Models. Selain itu, Modeler juga punya versi webnya. Jadi di sini ada mode web namanya. Jika Bapak dan Ibu tidak mau menginstal di laptop masing-masing, silakan bisa mengakses di webnya. Tampilannya seperti apa? Modeler ini seperti ini. Jadi ketika dibuka websitenya salilab.org akan muncul seperti ini. Kemudian bisa langsung di-download di sini. Nah, tampilannya berbeda dengan tampilan yang ditampilkan di pertemuan kedua. Docking itu terlihat kan ada strukturnya bagus seperti apa gitu. Kalau Modeler tidak, dia bentuknya seperti ini, command prompt. Bentuknya mungkin terlihat sulit untuk Bapak dan Ibu yang tidak pernah menggunakan Linux atau command prompt sebelumnya. Tapi di sini jangan khawatir, karena biasanya di website untuk pemodelan itu ada tutorialnya. Jadi di sini bisa diklik tutorial, keluar seperti ini. Untuk modeler ini menyediakan ada beberapa tingkatan. Dari yang paling mudah, yang basic, kemudian ke yang lebih sulit, advance, iteratif, difficult modeling, dan kemudian sampai yang KUM. Jadi jika diklik misalnya basic modeling, itu pertama akan ada untuk mendownload file sebagai starternya. Jadi kita hanya mengikuti bagaimana step by step yang ditunjukkan oleh si pengembang program. Jadi tinggal kita ikuti saja, jika ada yang salah, kemudian akan diberitahukan penyelesaiannya seperti apa. Nah, tadi kan kita sudah punya file alignment. File alignment itu sebelumnya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk PIR. Tidak sulit mengubahnya, di sini hanya ditambahkan beberapa kata di bagian atasnya. Jadi tadi kan sudah ada lebih besar. Kemudian di sini harus dimasukkan kode 2 huruf atau dua karakter. Di sini ada P1. P1 itu adalah untuk protein yang lengkap. Ada juga F1. Di sini F1 itu untuk yang fragmen. Kemudian ada DL atau DC itu untuk DNA linear dan sirkular. Kemudian RNA linear dan sirkular. Kemudian bisa juga untuk yang fungsional RNA N1, tapi ini tanpa yang selain tRNA. Yang tRNA adalah N3. Jadi dimasukkan di sini, kemudian titik koma, kemudian masukkan kode PDB-nya. Kode PDB-nya misalnya di sini 3EZR. Kemudian di bawahnya kita berikan nama untuk strukturnya. Ini bebas, namanya apa saja. Mau struktur 1, mau protein saya, dan lain-lain. Kemudian titik 2, kemudian kode PDB-nya, kemudian titik 2. Nah, urutan berapa sampai berapa yang ingin kita gunakan sebagai template. Di sini harus kita sebutkan. Misalnya di sini urutan 1 sampai urutan 298. Kemudian kita juga tuliskan itu kode cincinnya, kode chain-nya, itu kode berapa. Karena biasanya di RCSB, di Protein Data Bank, itu protein ini memiliki beberapa kode chain, kode rantainya. Nah, ini misalnya kode rantainya adalah A. Dimasukkan A, kemudian dituliskan nama proteinnya, organismenya, dan kemudian resolusi kristalnya, itu bisa didapatkan di RCSB dan juga R-factor. Ini juga dari RCSB. Ini untuk si template, karena ada PDB. Bagaimana untuk yang urutan? Kan tidak ada PDB-nya. Nah, untuk urutan gampang. Kita tinggal tuliskan saja identifikasinya berdasarkan yang kita mau namanya. Misalnya di sini
HSCDK3 namanya. Nah, kemudian sequence HSCDK3, kemudian dimasukkan urutannya dari berapa sampai berapa yang ingin dimodelkan. Kemudian di sini ujungnya adalah default 2 dan minus 1. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita sudah mendapatkan file alignment yang sesuai untuk si program. Nah, ini kita menyiapkan satu script untuk si modeler. Jadi tidak perlu khawatir, ini tinggal di copy paste dari website juga bisa. Yang perlu diubah itu hanya di bagian sini, di bagian ini. Jadi kita tuliskan nama file alignment yang kita buat. Misalnya nama file yang saya save adalah mold.ali. Nah, ini adalah nama filenya. Kemudian di nouns ini kita isi template yang akan kita gunakan. Di sini ada 6 template, ada 5 template, 6 ArchiF dan lain-lain. Kemudian di sequence, ini kita tuliskan nama sequence yang tadi kita sebut, yang kita buat. Kalau tadi kan ada HSCDK3 ya. Ini misalnya A2AAB misalnya. Kemudian berapa model yang ingin kita hasilkan? Di sini saya ingin 10 model. Oke, setelah selesai, ini tinggal kita jalankan dan kita sudah mendapat suatu model. Nah, tapi model ini juga harus kita periksa model mana yang terbaik karena kita punya 10 model. Nah, kita coba assessment dari si skornya. Di sini ada skor mol PDF, ada Dope score, ada GA341. Jadi mol PDF itu adalah yang fungsi objektifnya. Jadi ini akan dihitung otomatis walaupun kita tidak meminta untuk mengakses skor. Jadi ini akan ada di file PDB-nya di bagian remark. Kemudian Dope score dan GA341 ini hanya akan muncul jika kita assess score, assess method. Nah, yang dipilih itu Dope score yang paling rendah dan GA341 yang paling mendekati 1. Nah, di sini yang paling rendah Dope score-nya adalah di model 8. Yang 0008 ini yang paling rendah. Jadi saya akan menggunakan model 8 untuk melanjutkan prosesnya. Setelah saya pilih model 8, kemudian saya ingin membuat bagaimana grafik Dope score-nya untuk per residu. Nah, itu dengan ini, assessment Dope score. Dope score itu discrete optimized protein energy. Jadi protein dari setiap energi dari setiap residu proteinnya. Jadi di sini dimasukkan nama modelnya. Ini tinggal ganti saja. Ini sudah ada di file website dari Sunlab-nya. Kemudian setelah dijalankan, ini akan menghasilkan suatu grafik seperti ini. Nah, kita bisa melihat yang mana protein. Bagaimana asesmennya? Di sini kenapa kita menggunakan beberapa template? Nah, ini contohnya kalau misalnya hanya menggunakan satu template, hasilnya seperti ini. Jadi ada di sini kita tetapkan Dope score-nya itu di minus 0,03, ini yang rata-ratanya segini yang cukup baik. Sedangkan yang bagian ini sekitar residu 90-100, ini tidak muncul di PDB. Ternyata Dope score-nya itu tinggi. Jadi kan kita ingin Dope score yang semakin rendah semakin baik. Kalau kita hanya menggunakan satu template, hasil ini sangat memungkinkan terjadi. Atau mungkin kalau template-nya baik, kebetulan kita akan mendapatkan hasilnya yang baik. Tapi itu sangat jarang terjadi. Ketika kita menggunakan multiple template atau template lebih dari satu, hasilnya akan lebih baik di sini. 90-200 dia akan menghasilkan Dope score yang lebih negatif. Tapi di sini ada masalah. Masalah lain yang kita temukan di area sekitar 260-300 di sini. Atau di sini. Di area ini ada masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah menggunakan beberapa template masih tidak bisa juga untuk memperbaiki bagian ini, maka kita akan melakukan loop refining atau refinement. Bagaimana? Ada script-nya juga, jadi dari modeler itu bisa langsung melakukan refinement. Jadi di sini harus di state bagian mana yang ingin kita perbaiki. Misalnya di sini ada 273 sampai 283 yang ingin kita perbaiki. Kemudian berapa model loop yang ingin kita buat? Ada 10 di sini. Jadi bedanya apa dengan auto model? Kalau auto model di sininya ada perintah auto model, kalau loop model ya jadi loop model di sini dituliskan. Kemudian hasilnya setelah dijalankan seperti ini nanti akan terlihat. Jadi dari loop yang awal kemudian di refinement menjadi ada 10. Jadi ada banyak sekali di sini. Nah, tinggal kita pilih mana loop yang menghasilkan Dope score yang minimum.
Kemudian setelah dicek, ternyata didapatkan satu yang ininya di bagian 250-300 ini menjadi lebih negatif. Maka model itulah yang akan kita gunakan untuk lanjutannya. Kemudian dengan metode apa lagi kita bisa memvalidasi kalau si model itu baik atau enggak. Jadi kebanyakan itu peneliti menggunakan plot Ramachandran. Kenapa? Karena itu sudah bisa cukup mewakili bagaimana sudut torsi dari si proteinnya. Ada atau tidaknya halangan sterik di proteinnya. Dan juga Ramachandran plot ini bisa ditemukan hampir di semua software, seperti PyMol, seperti VMD, dan lain-lain. Nah, bagaimana Ramachandran plot? Jadi, Ramachandran plot itu plot sudut torsi, jadi kita katakan itu P dan C dari residu yang ada di peptida, di protein itu. Jadi untuk ikatan peptida itu sifatnya dia planar, jadi dia seperti bidang. Di sini dia seperti bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Nah, yang diukur di Ramachandran plot itu bagaimana perputaran antar bidang. Jadi misalnya bidang A, bidang B, kemudian bagaimana perputarannya. Karena ada juga perputaran yang tidak memungkinkan. Misalnya dia seperti ini dan dua-duanya begini, itu tidak mungkin. Dia ada halangan steriknya. Nah, halangan sterik itu yang akan kita analisis di Ramachandran plot jika masih ada yang tidak baik. Hasilnya seperti apa? Plotnya seperti ini. Jadi ini plot general namanya karena nanti ada yang lebih spesifik terhadap asam amino tertentu. Jadi di sini untuk plot generalnya, di bagian biru muda, bagian yang sini, atau yang ini, atau di sini, dan di sini, ini adalah bagian yang favored, atau bagian yang kita inginkan. Jadi semakin banyak yang ada di bagian favored, maka kualitasnya akan semakin baik. Kemudian di bagian agak luar lagi, ini ada bagian yang biru tua. Biru tua ini adalah bagian yang allowed. Jadi dia di luar favored, tapi dia masih diperbolehkan. Masih menghasilkan protein yang baik. Jadi ini masih bisa kita hitung. Kemudian di bagian yang luarnya lagi, ini adalah outlier. Di sini si proteinnya memiliki 3 outlier di asam amino asparagin di 532, kemudian serin di 456, kemudian leucin di 462. Sini. Jadi kita sudah bisa menganalisis outlier-nya ada 3. Apakah outlier 3 ini berarti protein yang buruk? Nah, itu kita harus lihat lagi di penerimaannya. Umumnya penerimaannya itu adalah di atas 48% itu, di atas 98% adalah favored. Itu penerimaannya. Jadi kalau misalnya dia ada outlier 3 atau 5 atau sekian, tapi yang di bagian favored ini masih 98%, berarti si protein itu masih dikategorikan baik. Jadi itu tergantung dari berapa jumlah asam amino yang kita gunakan dan berapa banyak yang ada di bagian favored-nya. Nah, kemudian selain yang general, itu ada juga yang lebih spesifik. Seperti ini ada isolation dan valin, ada prolin, ada glisin, kemudian dilihat map-nya seperti apa. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan, Ramachandran plot bisa ditemukan di beberapa program ini, ada yang online, ada yang install. Untuk semuanya ini saya lebih suka menggunakan Molprobity karena dengan dia web server ya, Molprobity. Molprobity ini bisa menghasilkan beberapa hasil validasi sekaligus. Molprobity, tapi tetap juga harus dibandingkan dengan web server yang lain atau program yang lain. Contoh Molprobity itu seperti ini. Jadi ketika dimasukkan si strukturnya di sini 3ERT, ketika dimasukkan ini akan terlihat ada skor-skornya. Akan menghasilkan skor. Di sini ada kelas skor 9. Kemudian ini Ramachandran, tadi ada 3. Nah, di sini benar ada 3 dituliskan. 3 dan ini adalah 1,23%. Kemudian di bagian favored, ini ada 96,72%. Sedangkan tadi yang penerimaannya adalah 98%. Nah, kemudian dari sini, ini untuk yang kualitasnya masih kurang baik ya. Jadi bahkan walaupun yang sudah dikristalisasi, sudah ada di data bank, ternyata masih ada yang memiliki kualitas yang tidak begitu baik. Nah, sebagai contoh ada lagi ini yang contoh yang baiknya. Ini 1W7S. Dia bisa dilihat di sini outlier-nya tidak ada outlier di sini, bahkan dia 0. Yang favored-nya itu 98,21. Berarti sisanya di mana? Berarti sisanya ada di allowed. Jadi allowed-nya itu ada sekitar 1,8%. Ini contoh yang baiknya. Nah, bagaimana membandingkannya?
kita bisa coba bandingkan dengan hasil validasi yang ada di rcsb.org di databank proteinnya. Databank protein itu ada di sini, ada validasi PDB. Kita mau membandingkan hasilnya masuk akal nggak ya tadi yang dari mol probability. Nah, di sini tadi 3 ERT, ramacandran outliernya adalah 1,6%. Yang tadi kita temukan di mol probability adalah 1,2%. Jadi masih sekitar itu nilainya. Kemudian ada class score-nya di sini 8, tadi di mol probability itu 9, dia masih sekitaran juga. Kemudian outlier-nya di sini ada outlier side chain-nya, rantai sampingnya itu 5,7%. Tadi di mol probability ada 6%, 6,5% di sini ya. Sini. Jadi masih mirip ya hasilnya dengan yang dihasilkan dari validasi PDB di rcsb.org. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melihat dari Z-score. Jadi selain ramacandran plot, selain class score dan lain-lain, biasanya juga digunakan Z-score. Jadi Z-score ini juga dikenal di bidang statistik Z-score. Jadi sebenarnya maksudnya sama. Jadi dia menggambarkan hubungan antara suatu nilai dengan rata-rata dari nilai populasi. Misalnya membandingkan nilai saya dengan rata-rata nilai kelas. Gitu. Nah, itu adalah Z-score. Z-score itu seperti apa? Kalau di bioinformatika atau biokomputasi atau seperti ini modeling, di sini adalah energi dari si urutan model dari model yang kita buat, kemudian dikurangi dengan rata-rata dari energi dari yang ada di pustaka, yang ada di database. Jadi database itu ada banyak sekali di sini. Ada dari X-ray, ada NMR metodenya. Jadi di sini ada warna-warnanya. Kemudian dibagi dengan simpangan deviasi dari si populasinya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel, titik hitam ini adalah model yang kita buat. Jadi jika titik hitam ini ada di dalam rentang si protein ini, rentang dari database ini, maka model yang kita buat itu sudah cukup menggambarkan native strukturnya. Jadi sudah cukup baik. Ini untuk penilaian secara Z-score. Oke, tadi kita sudah selesai nih semua step, kita sudah mengidentifikasi template, kita sudah align, sudah threading, kita bahkan sudah loop refinement, mengevaluasi modelnya, dan jika modelnya oke, kita bisa langsung gunakan. Jika belum oke, berarti kita lakukan lagi refinement atau lakukan lagi identifikasi template, jika template-nya yang salah. Oke, kita sudah mendapatkan suatu model homologi sekarang. Kemudian muncul pertanyaan juga, ini banyak pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengetahui di mana binding site-nya? Nah, ini ada beberapa cara. Dengan pertama tadi yang seperti disampaikan di awal, mencari template yang sudah punya ligand di dalamnya. Itu cara paling mudah. Kemudian dengan menggunakan beberapa program, ada program-program yang digunakan untuk mencari binding site. Di sini ada banyak sekali. Di sini yang paling sering digunakan Pocket Finder, QSite Finder, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dari analisis permukaan dari protein atau bagian cekungan dari proteinnya. Dan cara terakhir, jika tidak bisa menggunakan itu adalah membaca di literatur. Jadi dia terikatnya pada apa. Sekian penjelasan saya mengenai homologi modeling. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Saya kembalikan kepada Pak Daryono untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tasya atas paparannya ya. Untuk Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa menulis di kolom chat ya. Dari sini belum ada yang bertanya ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung Bapak Ibu sekalian juga adik-adik mahasiswa ya. Ya, silakan. Sepertinya masih berusaha mencerna ya Pak ya.
Kalau belum ada yang bertanya, tadi yang terkait dengan pencarian binding site pada protein yang kita buat itu bisa minta tolong diulang kembali. Ya, baik Pak Daryono. Mengenai cara untuk menentukan binding site dari model. Jadi kan kalau misalnya kita memodelkan protein, otomatis kita tidak mempunyai ligan di dalamnya. Nah, itu saya sering mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa, terus bagaimana cara kita bisa mendapatkan binding site-nya atau sisi aktifnya, atau sisi pengikatannya. Nah, cara pertama tadi dengan menentukan template yang sudah ada ligannya. Jadi misalnya dicari, kemungkinan kalau misalnya dia memiliki kemiripan yang sama, kemungkinan tempat ikatannya sama. Jadi seperti contohnya adenosin A2A dengan A2B, itu tempat ikatannya mirip posisinya. Jadi mungkin kita bisa mengadaptasi di mana posisi dari pengikatannya. Itu kalau misalnya dengan template. Kemudian dengan program itu kita bisa tinggal input modelnya, kemudian itu dia akan menganalisis berdasarkan algoritma yang digunakan oleh si program-program tersebut. Jadi beda program, beda algoritma biasanya. Kemudian ada berdasarkan analisis dari permukaan si protein. Permukaan itu bukan bagian permukaan luarnya, tapi kita ramalkan bagaimana permukaan di bagian dalam si proteinnya. Jadi kita bisa menemukan bagaimana cekukan si protein di dalam. Misalkan si proteinnya berbentuknya seperti tabung, seperti misalnya GPCR itu bentuknya tabung. Kemudian di bagian tengahnya itu bisa terlihat ada yang kosong, bagian tengahnya. Itu adalah cavity-nya. Nah, kemungkinan si ligan ini akan berikatan di cavity, kemungkinan. Nah, itu harus dipastikan lagi dari literatur, apakah ligan itu terikat di bagian dalam, di bagian atas, tengah, bawah, atau justru berikatan di bagian luar. Mungkin bagian luar itu jarang ada kasusnya, tapi ada yang seperti itu di bagian luar. Nah, bagian dalam itu kenapa ada atas, tengah, bawah? Karena sisi ikatan dari si protein itu sebenarnya juga tidak hanya satu. Jadi mungkin dia ada bagian ortosterik. Jadi ikatan ortosterik itu yang bagian menentukan bagaimana aktivitas dari si ligannya, itu ortosterik. Kemudian ada juga allosterik. Jadi allosterik itu biasanya itu mendukung aktivitas dari si ligan ortosterik, atau bisa juga dengan meniadakan si aktivitasnya allosterik. Jadi itu harus dipastikan lagi dengan pustaka yang ada. Dan cara terakhir yang bisa dilakukan senjatanya hanyalah membaca dari literatur. Jadi biasanya literatur ada yang menunjukkan studi mutasi biasanya. Jadi dengan memutasi bagian ini, apakah si ligan itu masih tetap terikat atau tidak? Apakah dia kehilangan afinitas? Apakah dia kehilangan aktivitas? Kalau misalnya ada pengaruh, berarti kemungkinan si ligan itu berikatannya di sana. Atau kemungkinan dengan dimutasikannya bagian tersebut, itu menyebabkan ada perubahan konformasi dari proteinnya, sehingga dia akan lebih terbuka atau menutup di bagian yang lain. Begitu. Jadi mempengaruhinya dari sisi sana. Begitu Pak Daryono. Kalau tadi untuk pencarian dengan software-nya, maksudnya software yang biasa digunakan untuk docking dan lain sebagainya, apakah sudah tersedia fasilitasnya? Nah, untuk menemukan kalau dari docking seperti yang minggu kemarin dari Ibu Francisca, itu menggunakan Autodoc, saya rasa itu belum ada kalau fungsinya di Autodoc. Tapi untuk yang program-program lainnya itu banyak yang bisa digunakan, ada yang online, ada juga yang program standalone yang harus diinstal di komputer. Itu contohnya ada Pocket Finder. Pocket Finder juga itu berdasarkan 3 algoritma. Itu ada pengembangan dari sebelumnya, itu ada QSight Finder. QSight Finder juga menggunakan beberapa algoritma. Jadi perhitungannya itu berdasarkan misalkan dari muatan-muatan si proteinnya di sisi-sisinya, di bagian manakah yang memungkinkan untuk pengikatan ligan, atau bisa juga dari studi dengan adanya database ligan itu sendiri. Jadi ligannya itu memiliki gugus fungsi di mana yang penting, yang bisa berikatan, gitu, muatannya apa, atau apa sifat fisikokimianya seperti itu. Jadi bisa meramalkan di mana binding site sebenarnya.
Oke, ini ada pertanyaan satu dari bentar ya. Oke, pertanyaannya ini eh, dari saudari Warni ya, dari Universitas Pancasila. Itu. Pertanyaannya, bagaimana menentukan bahwa protein yang kita ambil harus dilakukan pemodelan atau tidak? Terus apakah software yang digunakan sama dengan docking? Nah, ini bagaimana menentukan bahwa protein yang kita ambil harus dilakukan pemodelan atau ya pemodelan atau tidak? Saya kira ini apa namanya di awal tadi sudah dijelaskan ya. Ya, Kemudian terus apakah software yang digunakan sama dengan docking ya? Ini mungkin agak terlambat ini saudari Warni ya. Oke bisa diulang saja apa karena ya, dia bertanya. Mudah-mudahan dia ya, masih menyimak apa namanya. ya. Tidak apa-apa. Bisa saya ulangi lagi penjelasannya. Jadi, bagaimana menentukan bahwa protein yang kita gunakan itu harus dimodelkan. Nah, itu kita harus mencari dulu ketersediaan dari si struktur kristal proteinnya. Misalnya kita mau melakukan studi interaksi dengan estrogen reseptor misalnya. Kemudian kita harus cari dulu di rcsb.org, di database-nya, di databank. Kemudian kita lihat apakah si protein yang kita mau pakai itu sudah ada atau belum struktur kristalnya. Kalau belum ada, berarti kita harus melakukan studi homologi, karena kita membutuhkan struktur kristal. Kalau tidak, kita tidak bisa membuat studi interaksi apapun. Kemudian apakah software yang digunakan sama dengan docking? Nah, untuk yang step alignment untuk pemodelan itu tidak sama dengan docking. Tapi mungkin untuk visualisasi dari hasil model, itu kita bisa menggunakan software yang sama dengan yang dijelaskan oleh Ibu Francisca di minggu sebelumnya. Misalnya dengan menggunakan Discovery Studio, bisa menggunakan Chimera, dan lain-lain. Tapi untuk prosesnya itu menggunakan software yang berbeda atau web server yang berbeda. Begitu. Oke, berikutnya ada pertanyaan lain dari saudari Purnawiati. Eh, Data awal homologi modeling kan harus ada sekuen asam aminonya, ya. Apakah ada cara untuk menentukan kualitas sekuen tersebut? Jika ada, parameternya apa dan bagaimana caranya? Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya, kalau studi mutasi caranya bagaimana? Oke. Ya, jadi sekuen, bagaimana menentukan kualitas sekuen? Kualitas sekuen itu kalau misalnya kita cari di database di NCBI, itu biasanya yang kita lihat adalah yang pertama kita mau memodelkan untuk targetnya kemana. Misalnya kita targetnya itu ke manusia, berarti kita cari organismenya Homo sapiens. Itu bisa difilter aja. Jadi Homo sapiens yang kita cari, tidak organisme yang lain. Kemudian untuk kualitas sendiri itu biasanya ditentukan hanya dari dia lengkap atau tidak dan ada mutasi atau tidak. Nah, ada mutasi atau tidak itu bisa dilihat dari file yang kita pilih. Jadi ada data tadi yang saya tunjukkan di awal, bagaimana isi dari database-nya itu, ada accession number, ada versinya berapa, kemudian ada publikasi dan lain-lain. Nah, itu biasanya ada data mutasi di bawahnya, jika dia termutasi. Jadi tergantung, kita tidak selalu bilang, oh kita tidak membutuhkan yang mutasi, kita butuh yang wild type. Enggak juga. Karena tergantung dari target seperti apa yang kita cari. Contohnya seperti jika kita menargetkan untuk kanker paru misalnya, untuk reseptor growth factor, epidermal growth factor reseptor. Nah, yang biasa ada di kanker paru itu adalah yang termutasi. Jadi ada yang di posisi, saya lupa, 851 kalau tidak salah, atau di 790. Nah, itu berarti kita membutuhkan bagian yang termutasi. Biar kalau kita pakai yang wild type bisa saja. Tapi nanti di ujung-ujung kita harus mutasi lagi, kan jadinya kerjanya 2 kali. Jadi kita pakai mutasi saja. Nah, hanya itu sih untuk kualitas mencari kualitas sekuensinya.
Jadi parameternya apa sebenarnya itu tidak bisa ditentukan parameternya karena asalkan dia komplit, dia sesuai dengan yang kita cari, yang ingin kita modelkan itu tidak masalah. Nah, kemudian kalau studi mutasi caranya bagaimana? Studi mutasi itu dilakukan dengan cara memutasi beberapa asam amino. Misalnya kita mau mengetahui fungsi dari misalnya asam amino ke 200. Apakah dia punya efek yang signifikan atau enggak? Apakah dia memiliki fungsi di ikatan si ligan dan aktivitas si ligan tersebut? Jadi di sana kita melakukan studi mutasi. Jadi kita mutasi si yang protein ke 200 itu biasanya diubah menjadi glisin atau apa yang sangat simpel. Jadi dia kehilangan tangan ya, kehilangan rantai sambungnya atau bisa juga dengan alanin. Nah, kemudian kita lihat apakah mutasi itu bisa memberikan efek pada si aktivitas si ligan atau afinitas si ligan. Jika iya, berarti asam amino itu adalah asam amino yang penting. Jika tidak, ya berarti mungkin itu hanya mungkin di bagian luar saja gitu, yang tidak terlalu berarti untuk mutasi. Terima kasih Pak Daryono. Terima kasih. Oke, ya ini ada pertanyaan lagi. Ya, Ya. selamat pagi. Ini sudah menjelang siang ya. Saya ingin bertanya, jika setelah analisis menggunakan Ramachandran plot dan didapatkan hasil di bawah 98%, maka kita perlu melakukan refinement structure, ya, struktur, refinement struktur. Saya pernah mendapat informasi bahwa ada website yang dapat digunakan untuk melakukan structure refinement. Apakah betul? Jika ya, nama websitenya mohon bisa di-share. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daryono, Ibu Octavia. Jadi untuk melakukan refinement, umumnya program untuk modeling itu dilengkapi dengan modul refinement umumnya, termasuk modeler ini. Modeler punya refinement. Jika ingin menggunakan yang lainnya, jika ingin membandingkan apakah ternyata refinement yang modeler itu mungkin tidak sebaik yang software lain, itu bisa digunakan. Dulu saya pernah menggunakan iTester dan pernah juga menggunakan Rosetta. Jadi itu sama, semua punya fungsi refinement, semua punya fungsi modeling, itu tinggal kita pakai saja gitu. Atau bisa juga Swiss model, itu juga bisa digunakan untuk refinement. Jadi tidak ada masalah untuk menggunakan website apapun. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rian Punam. Ya, saya pernah mencoba hasil homologi terdapat ligan alaminya, namun strukturnya tidak sesuai dengan ligan alami sebelum dihomologi. Apakah ligan alami yang dipakai sebelum dihomologi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rian. Sebelumnya di sini saya ingin menanyakan mengenai step-nya, apakah setelah dihomologi kemudian ditambahkan ligan alami, apakah dilakukan seperti MD atau ya dinamika molekuler lainnya gitu, atau langsung? Pak Rian, Pak Riannya masih di sini nggak ya? Kalau misalnya ligan alaminya berubah, biasanya itu setelah kita melakukan refinement atau melakukan dinamika molekuler, dia akan berubah. Kenapa? Karena jelas itu bukan protein yang sama. Jadi template dengan yang kita buat itu kalau misalnya sama ya kita tidak perlu homologi modeling karena kita tinggal menggunakan si template. Biasanya itu adalah protein yang mirip tapi tidak sama. Makanya yang dipakai adalah yang posisi ligan alami yang setelah kita menggunakan model homologi. Jadi bukan posisi ligan alami pada template. Karena otomatis si ligan alami ini akan menyesuaikan ikatannya dengan si model yang telah kita buat. Ya, jadi karena bisa berubah strukturnya, tentu posisi ligan bisa berubah juga. Ya. Iya.
Oke, Pak. kemudian ini pertanyaan berikutnya saya dari Mas Pratama Anggi Saputra ya. Saya ingin bertanya bagaimana jika ligan di protein template merupakan agonis, sedangkan ligan uji untuk protein hasil homologi berupa antagonis. Apakah bisa menggunakan binding site yang sama atau harus ada treatment khusus? Ini hampir mirip dengan pertanyaan tadi. Oke, silakan. Iya, ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Pratama Anggi. Jadi, apakah bisa menggunakan untuk agonis ke antagonis? Nah, sebenarnya ini tidak disarankan untuk yang agonis atau antagonis, tapi jika tidak punya pilihan lain, itu kita bisa lihat di pustakanya dulu, dibaca apakah tempat pengikatannya sama antara agonis dengan antagonis. Karena mungkin saja tempat pengikatannya itu beda. Seperti misalnya kalau di agonis dia di dalam binding site tapi lebih ke kiri, kalau antagonis lebih ke kanan, tentu saja dia berikatan dengan asam amino yang berbeda akan menghasilkan aktivitas yang berbeda. Nah, itu harus dipastikan dulu dari pustakanya. Kemudian apakah harus ada treatment khusus? Kembali lagi ke studi interaksi ini dengan komputasi, kita tidak bisa meramalkan aktivitas dari suatu ligan. Jadi kita tidak bisa meramalkan walaupun nanti kita melakukan dinamika molekuler, dia bisa berubah posisi. Misalnya kita template-nya agonis tapi kita butuhnya antagonis gitu. Misalnya nanti dia berubah posisi, bisa saja dia berubah posisi, tapi kita tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa dia menjadi suatu antagonis atau dia menjadi suatu agonis. Jadi itu harus dilakukan lagi studi literatur di manakah tempat pengikatan dari si ligan tersebut sebenarnya. Gitu. Oke, ya memang agak sulit juga ya. Kalau Iya, dia Pak. berubah posisi, apakah nanti dia menjadi antagonis? Tentu memang yang bagus itu ada data eksperimental, ya. Maksudnya setelah modelnya jadi, kemudian dicoba ya. Cuma ya membutuhkan waktu untuk mensintesis proteinnya dan sebagainya ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Saudari Evi Purwanti. Apakah nilai DOP dari tiap template dapat dijadikan pertimbangan untuk tahap selanjutnya? Atau tetap hanya dilihat dari hasil evaluasi plot Ramachandran? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Evi. Jadi apakah nilai DOP dipakai untuk pertimbangan? Nah, di sini nilai DOP itu sebenarnya adalah nilai yang dimiliki hanya oleh modeler. Jadi nilai DOP itu kita gunakan untuk memilih salah satu dari model yang kita hasilkan. Misalnya tadi saya dengan modeler menghasilkan 10 model. Jadi saya ingin tahu model mana yang akan saya gunakan untuk step berikutnya. Nah, itu dengan DOP score. Jadi kita bisa tinggal pilih satu, pertimbangannya DOP score. Kalau misalnya software lain itu tidak ada DOP score. Setahu saya DOP score itu hanya milik modeler. Nah, jadi dengan evaluasi yang lain, ia tetap digunakan karena DOP score itu hanya untuk scoring. Jadi kita memilih yang terbaik dari model yang kita peroleh, tapi tidak menentukan kalau model itu baik atau tidak gitu. Itu hanya yang lebih baik dari model yang kita buat. Jadi caranya ya tetap kita harus evaluasi, contohnya dengan plot Ramachandran atau misalnya dengan Z-score. Itu bisa tinggal kita pilih. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah Ramachandran plot di publikasi-publikasi. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Brenda Norton Sujaya. Ya. Mohon izin bertanya, apakah homologi modeling ini memiliki kelemahan atau kekurangan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa dibantu dijelaskan secara sekilas mengenai Ab Initio model untuk modeling? Nah, oke, ya silakan. Terima kasih. Jadi homologi modeling apakah memiliki kekurangan atau kelemahan? Sebenarnya pasti ada ya kekurangan atau kelemahan, terutama kalau homologi modeling. Tadi kan stepnya ada menemukan template, alignment. Nah, dari setiap stepnya itu bisa ada kekurangan atau kelemahannya. Misalnya dari template, mungkin template yang kita temukan itu kemiripannya jangan-jangan cuma 40% gitu, yang paling bagus 40%. Nah, berarti error-nya akan banyak sekali. Nah, itu kelemahannya. Jadi kita sangat tergantung dari ada atau tidaknya template, ada atau tidaknya data struktur protein yang sudah ada. Jadi kalau misalnya si protein itu ternyata
satu-satunya protein yang baru ditemukan dan belum ada struktur kristal dari yang satu golongan gitu. Itu kemungkinan besar tidak bisa kita melakukan homologi modeling. Jadi di situ kelemahannya untuk homologi. Kemudian mengenai AB initio. Nah, ini sebenarnya cukup sulit untuk dijawab karena AB initio ini sebenarnya dia lebih ke perhitungan fisika dan kimia. Jadi pendekatannya itu dari bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana muatan dan lain-lain sehingga dapat digunakan untuk modeling. Tapi ini bukan hal yang sesimpel homologi modeling yang bisa dengan menggunakan template gitu. Jadi AB initio itu pendekatan yang kita lakukan ketika kita tidak punya template. Jadi kita hanya menghitung, memperkirakan seperti apa kira-kira folding si proteinnya. Jadi hanya memperkirakan saja. Sekian, terima kasih pada Bimo. Punten Pak Daryono. Masih termute, Pak. Ya, terima kasih. Yeah. Ya, membantu pertanyaan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tapi belum sempat ditanya. Tadi kan berbicara tentang template yang digunakan ya untuk memodelkan tadi. Bagaimana cara mendapatkan template yang kemiripannya tinggi gitu. Ya. Bagaimana mendapatkan template yang kemiripan tinggi? Nah, itu sebenarnya sangat berdasarkan pada database. Jadi kalau misalnya database-nya ternyata tidak ada yang memiliki kemiripan tinggi, ya itu susah juga gitu, Pak. Jadi hanya bisa yang di atas 30% kemiripannya. Jadi kita sangat tergantung pada data. Seperti kalau misalnya NCBI, saya rasa itu sudah data paling besarnya ya untuk database dari NCBI atau Uniprot, itu biasanya hasilnya sama. Jadi bagaimana cara menemukan yang lebih tinggi, itu kemungkinan hanya diatur dari si algoritma-algoritma yang kita pakai. Jadi kalau di BLAST itu ada parameter-parameter seperti BLOSUM dan PAM. Jadi itu perbedaan apa ya, scoringnya. Jadi bagaimana scoringnya, tadi kan ada contohnya seperti match 1, mismatch -1, gap -1, seperti itu. Nah, itu ada BLOSUM dan PAM itu bisa berbeda perhitungan. Misalnya yang match jadi 3 nilainya gitu. Yang mismatch jadi 2, yang gap jadi misalnya -2. Dan ada juga kita bisa mengatur bagaimana penalti untuk gap yang ada. Jadi kita bisa mengatur penaltinya kalau misalnya dia ada gap, berikan ini nilai -5 seperti itu. Itu bisa diatur. Nah, nanti hasilnya kemungkinan akan berbeda skornya, tapi harus dicek lagi apakah alignment yang dihasilkan itu baik atau tidak gitu. Jadi apakah sudah mencakup alignment yang kita butuhkan. Gitu. Oke, terima kasih. Ini ada yang bertanya terkait dengan materi CEDD ya. Jadi untuk PPT itu satu yang sudah kita posting ada di websitenya APTFI. Tolong bisa cari website APTFI. Saya juga agak lupa itu apa namanya, www.aptfi.org kalau tidak salah, atau .id. Saya cari aja APTFI, nanti bisa ditemukan. Kemudian lihat ada seri perkuliahan. Nanti di seri perkuliahan itu selain apa namanya poster yang biasa dikirim ke Bapak Ibu sekalian, nanti di bawahnya ada materi ya. Nah, untuk videonya nanti apa namanya akan kami posting juga di channelnya PTFI ya, channel pendidikan ya. Mungkin juga ada yang dimasukkan ke channel apa namanya Drug Discovery juga. Nanti kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada share untuk APTFI ya, aptfi.org.id ya. Bapak Ibu sekalian bisa ke sana, nanti ada di website seri perkuliahan. Kemudian ada satu pertanyaan tadi dari Mas Andi kalau nggak salah ya, apakah apa namanya hasil virtual screening itu
bisa dilanjutkan ke homologi modeling. Kalau ini pertanyaannya kebalik sebenarnya ya. Jadi Iya, apakah hasil homologi modeling ini bisa digunakan untuk virtual screening gitu. Ya, iya, silakan. betul. Ya, jadi seharusnya terbalik ya. Jadi untuk virtual screening itu kita harus tahu dulu struktur proteinnya. Jadi dilakukan dulu homologi modeling, baru bisa kita melakukan virtual screening. Jadi apapun step di komputasi yang membutuhkan model protein yang tidak ada di database, itu kita bisa melakukan homologi modeling asalkan ada template-nya yang kemiripannya cukup baik. Gitu. Oke, ya terima kasih. Ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kalau nanti materi videonya sudah kami upload di channel APTFI maupun channel yang nanti kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan nanti bisa bertanya di channel pendidikan atau channel Drug Discovery. Ya, saya kira karena pertanyaan sudah tidak ada untuk pertemuan pagi hari ini, saya kira cukup sekian. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada panitia APTFI yang sudah memfasilitasi untuk sharing terkait dengan homologi modeling. Dan insya Allah nanti minggu depan kita akan melanjutkan sesi berikutnya yaitu tanggal 18 ya, 1 hari setelah kita upacara Hari Kemerdekaan ya. Topiknya adalah prediksi toksisitas ya. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian Mungkin bisa oh, gabung kembali ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi sampai siang hari ini dan tentunya kepada Bu Tasya yang sudah sharing kepada kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Mbak Kurnia yang sudah menjaga acara kuliah kefarmasian ini. Terima kasih. Selamat siang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Terima semuanya. kasih ya, Pak Tasya, Pak Daryono. Ya. Untuk para peserta, mengumumkan untuk besok ada kuliah kefarmasian dari dosen UNRAM, Universitas Mataram, terkait kimia bahan fungsional, bahan pangan fungsional, ya, pemanfaatan farmasi yang herbal dalam fungsional ya? Ya, herbal fungsional. Besok Selasa jam 16. Jam 16 ya? Oke. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian gabung kembali ya. Ya. Terima kasih pada para peserta. Izin kita end meeting ya. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.